Baik, selamat sore semuanya. Selamat sore Sobat Free Indonesia. Senang banget Dela sore ini udah hadir nih nemenin kalian. Bersama juga dengan Ihwan. Halo Ihwan. Halo Dela. Oke, sekarang kita mau ngapain sih sore ini kira-kira? Oke, jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol terkait dengan isu kebersihan lingkungan ya. Dan kebetulan hari ini sudah hadir bersama kita Kak Diki Dwi Alpandi gitu ya. Beliau ini merupakan founder dari komunitas Gajahlah Kebersihan gitu kayak. Jadi perlu diketahui teman-teman, Kak Diki ini merupakan masih mahasiswa kayak? Apa sudah lulus? Sudah lulus Udah di lulus tuh. apa? Alumni jurusan biologi ya Kak? Universitas Lampung. Iya. Betul. Kalau boleh angkatan tahun berapa, Kak? Wah, udah tua. 2014, Oke, teman-teman. 2014. Wih, luar biasa. Oke, Kak Diki. Kita mungkin langsung ke ini ya, ke sesi apa ngobrol gitu. Jadi, teman-teman pengen tahu nih, Kak. Sebenarnya komunitas Gajahlah Kebersihan ini komunitas yang bergerak di bidang apa sih, Kak? Bisa dijelasin? Ya, oke. Sebenarnya udah kelihatan ya dari namanya Gajah Kebersihan gitu. Walaupun ada dua elemen di situ, ada gajah sama ada kebersihan. Kalau kebersihan kita tahu kan, oh pasti ini ngomongin soal seputar kebersihan, terutama sampahan gitu kan. Nah, tapi kenapa sih ada gajahnya? Karena sebenarnya saya ini Lampung banget lah gitu, karena ya teman-teman juga ini kan orang Lampung lah ya, tinggal di Lampung walaupun mungkin sukunya bukan Lampung gitu. Tapi saya ini Lampung banget, jadi pengen membawa kelokalan ini eh, ke tingkat nasional lah gitu, keluar gitu. Jadi em, nama Gajah Kebersihan sebenarnya dari Jagalah Kebersihan yang kita tentunya sudah sering dengar. Terus kita plesetin ada gajahnya biar ada unsur Lampungnya gitu. Nah, kita sebuah organisasi yang fokus di bidang isu persampahan khususnya di daerah sampah pesisir, karena di Lampung juga kita sampah pesisir tuh jadi apa ya, satu masalah yang udah memprihatinkan sekali gitu. Jadi ya mungkin itu sih. Hmm. Oke, jadi nama gajah itu diambil dari ini, Kak ya? Karena ikon Lampung itu identik dengan gajah gitu kan? Iya. Betul. Lalu gimana sih, Kak, gitu awal mula tercetus ide membuat komunitas ini gitu? Berawal dari apa idenya? Iya, pasti dari pengalaman ya, kayak dari rasa apa ya, gemes sih kalau dulu tuh. Jadi kebetulan waktu saya semester 3 di kampus itu kan gabung sama klub selam. Di kampus gabung sama klub selam, terus kita rutin tuh ya nyelam, kemudian berenang di daerah-daerah pantai. Nah, ada satu momen yang jadi titik balik saya di mana waktu itu kita sebenarnya nyelam di salah satu pulau di Lampung, di Pulau Tegal. Waktu ke sana saya kaget banget, ternyata pas nyampe itu pantainya isinya sampah semua, dan kita tadinya ke sana nyelam, bukannya nyelam akhirnya malah bersih-bersih pantai gitu. Jadi em, kita nyelam sebentar, terus setelah nyelam kita akhirnya bersihin pantai itu, banyak banget sampahnya. Habis itu kita kebetulan kita nginep di sana 3 hari, jadi sampai sore kita bersihin capek banget, terus istirahat. Besok paginya kita lihat ternyata ada lagi sampahnya, datang lagi sampahnya lebih banyak dari hari sebelumnya gitu. Dari situ ngerasa kok, waduh ini kalau ngebersihin terus capek gitu. Saya aja waktu itu ngebersihin sekali bareng teman-teman tuh, wah capek kalau suruh bersihin tiap hari kan, effort juga gitu. Akhirnya dari situ berpikir kayaknya nggak bisa diem nih, sebagai pemuda Lampung gitu. Akhirnya dari situ udah 2015 ya tuh, udah kepikiran kayaknya harus buat sesuatu atau buat inisiasi untuk mewadahi pemuda-pemuda Lampung untuk bantu nyelesain ini gitu. Terus belajar, saya ikut-ikut kegiatan-kegiatan, seminar-seminar dulu, kemudian konferensi-konferensi bidang lingkungan, belajar kurang lebih 2 tahun. Sampailah di 2017 saya ikut satu acara, Indonesian Youth Marine Debris Summit. Dari situ ditemukan sama pemuda-pemuda lain yang satu passion lah gitu, satu punya keresahan yang sama, dan dari Lampung juga kebetulan. Barulah dari situ, karena udah ketemu orangnya yang kita satu visi,
akhirnya sama-sama sepakat buat tugas Gajah Kebersihan. Jadi sebenarnya prosesnya panjang dari 2015 baru punya keinginan dulu sampai akhirnya ketemu orangnya, tim yang cocok, kita baru buat. Gajah lahir pas 2017 bertepatan sama Sumpah Pemuda 28 Oktober. Oh, Jadi iya. itu sebenarnya kita bisa dibilang apa ya, dipoweri oleh atau di pokoknya kekuatan Gajah itu anak-anak muda. Jadi pas sama ulang tahunnya 28 Oktober gitu. Oke Kak, lanjut ya Kak. Nah, seperti yang kita tahu ya Kak, Gajah Lah Kebersihan itu kan ikonik banget nih, sama ikon Lampung itu gajah. Nah, di dalam komunitas ini, tentunya komunitas yang membahas seputar isu lingkungan atau isu sampah, ini siapa saja sih Kak yang boleh berkontribusi dan dari kalangan apa saja? Iya, kalau ngomongin isu sampah, kalau ngomongin isu lingkungan itu semua terlibat ya. Jadi isu lingkungan tuh multi stakeholder dan juga multi sektor. Jadi baik pemuda, tentunya Gajah Lah isinya orang-orang pemuda-pemuda, tentu kita libatin. Tapi Gajah Lah juga inklusif gitu. Kami juga melibatkan ibu-ibu di daerah pesisir dalam kegiatan-kegiatan kami. Kami juga dulu awal-awal kita edukasi roadshow ke kampus-kampus. Jadi anak-anak mahasiswa-mahasiswa juga ikutan. Kemudian ke kafe-kafe dan restoran-restoran. Jadi pengunjung-pengunjung restoran dan kafe, kemudian pemilik restoran yang punya bisnis itu juga kita libatkan, kemudian sampai pemerintah juga. Jadi sebenarnya kalau ngomong isu lingkungan, isu persampahan tuh semua sih kita libatkan, Dela. Jadi dari yang usianya seumuran kita nih atau mungkin yang lebih muda dari kita, tingkat-tingkatan mahasiswa, kemudian yang udah tua, yang biasanya masyarakat pesisir yang jadi garda terdepan kita, kemudian ya pemilik bisnis, jadi semua sektor sih kita libatin. Dan semua orang harus terlibat karena semua orang menghasilkan sampah kan. Mereka tinggal di daerah pesisir ataupun di tengah kota ataupun di atas gunung, semua aktivitas kita ngasilin sampah, jadi tentunya semua harus terlibat sih. Itu, dan Gajah Lah juga percaya kita punya satu moto, the future of conservation is on collaboration. Jadi masa depan kelestarian lingkungan itu terletak pada kolaborasi. Jadi makanya salah satu nilai yang Gajah Lah terapkan di komunitas itu adalah inklusivitas. Jadi semua perlu dilibatkan. Seperti itu. Jadi semuanya sih intinya jawabannya. Oke, kalau boleh kebersamaan tadi kan kakak bilang nih itu pernah ke pesisir-pesisir di Lampung. Sorry, kayaknya ada kurang kedengaran, Dela, boleh diulang? Oke Kak. Kalau boleh tahu, tadi kan kakak bilang dari Gajah Lah sudah pernah ke pesisir-pesisir yang ada di Lampung. Nah, mungkin boleh aja sih ini tuh di mana saja di Lampung? Oke, di mana saja ya? Kurang lebih pertanyaannya. Kalau kita kebetulan memang biasa di Bandar Lampung, jadi dan kebetulan juga Bandar Lampung kan salah satu kota yang oleh KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tuh dinobatkan kota terkotor kedua ya. Ya terima nggak terima sih sebenarnya. Tapi ini jadi jadi walaupun kita mungkin dinobatkan sebagai kota terkotor, tapi ini jadi motivasi sih untuk lebih sadar, oh ternyata kalau permasalahan sampah di Lampung tuh udah di tahap yang mengkhawatirkan gitu, bahkan sampai terkotor di Indonesia. Ini juga jadi motivasi buat kita untuk bisa perbaiki permasalahan sampah di Lampung. Nah, kami kebetulan karena fokusnya isu sampah pesisir, jadi kalau di Bandar Lampung, tahu kan daerah pesisir di mana? Di daerah Teluk Betung. Jadi kami punya program
di sana di daerah Pulau Pasaran. Pulau Pasaran itu masuk daerah Teluk Betung Timur, kemudian juga di sekitar pesisir pantai Ancol Gen. Itu di daerah Teluk Betung Selatan. Jadi karena dua daerah ini jadi bisa dibilang pilot project kami, dan kami juga observasi di sana ternyata cukup kompleks masalahnya. Kayak misalnya Pulau Pasaran itu pulau kecil padat penduduk, kemudian dia juga terletak pas banget di muara dari Sungai Waibelau, di mana sampah dari daerah-daerah pinggiran sungai langsung tuh ke mereka. Jadi itu sih dua daerah yang kita sekarang lagi berdayakan, tapi tentunya ke depannya harapannya makin lebih besar lagi seperti itu. Dan inisiasi-inisiasinya jadi lebih berdampak, dan tentunya kita coba libatkan banyak pihak untuk scale up lebih luas lagi nih. Jadi nggak cuma di daerah Teluk Betung Selatan sama Timur, tapi kalau bisa Teluk Betung Barat juga bisa, dan Teluk Betung yang lainnya. Dan kalau bisa lebih besar lagi mungkin di luar Bandar Lampung. Kita fokus dulu sekarang di daerah Teluk Betung Selatan dan Teluk Betung Timur. Oke. Oke, Kak. Jadi sekarang ini kalau dibilang komunitas gejala kebersihan ini lebih fokus dulu ke Bandar Lampung gitu, Kak. Mungkin harapannya bisa lebih eksplor di luar Bandar Lampung juga gitu ya. Oke. Ini Kak berbicara tentang kebersihan lingkungan gitu. Di sini kami sempat ngehimpun data itu dari Dinas Lingkungan Hidup. Ternyata di Lampung ini setiap harinya setiap manusia itu menghasilkan 0,405 kg per hari sampah gitu Pak. Dan jika dikonservasikan hampir setiap tahunnya di Lampung itu memproduksi sekitar 1.630.000.000 ton per tahun. Nah itu angka yang luar biasa itu Kak. Nah, dari Kak Diki kira-kira gimana Kak pandangan terkait hal ini? Ya, data ini sebenarnya menunjukkan kalau pertama produksi sampah kita tinggi di Lampung, karena walaupun kita mungkin bisa dibilang bukan daerah-daerah yang cukup padat dan berkembang seperti daerah Jawa, tapi ternyata produksi sampah kita tinggi, dan ini sayangnya tidak dibarengi oleh inisiasi-inisiasi ataupun semacam solusi-solusi yang ada di Lampung. Jadi istilahnya kita produksi sampahnya tinggi, perilaku masyarakatnya nggak banyak yang bisa atau nggak banyak yang mengelola sampah dari tingkat lokal, tapi solusinya sedikit. Bayangin istilahnya kalau Lampung ini banyak sampah tapi yang ngebersihin sedikit gitu. Jadi makin besar kan masalahnya. Dan juga menurut World Bank itu setiap tahun peningkatan sampah di Indonesia itu, maksudnya setiap tahun produksi sampah di Indonesia itu makin meningkat gitu. Ini jadi salah satu masalah yang ke depan bakal lebih mengkhawatirkan lagi gitu. Bahkan sekarang pun udah mengkhawatirkan, ke depan makin mengkhawatirkan lagi. Nah, makanya butuh banget solusi-solusi teman-teman. Jadi kayak ayo dong teman-teman lain misalnya buat nih solusi-solusi yang bisa bantu menyelesaikan masalah sampah, buat gerakan, buat mungkin sosial bisnis yang mengelola sampah, ataupun bikin buat inisiasi lain lah, program ataupun apa di kampus teman-teman, di daerah teman-teman. Jadi semakin banyak inisiasi-inisiasi yang ada di Lampung, semakin mudah dan semakin cepat juga kita selesaikan bareng-bareng. Karena salah satu challenge yang saya pribadi lihat di Lampung itu, kita inisiasinya masih cukup minim dibanding misalnya daerah-daerah di Jawa yang mereka banyak banget inisiasinya dari bisnis ataupun komunitas, yayasan, organisasi dan semacamnya. Di Bali lebih banyak lagi. Di Lampung sudah lebih baik dibanding beberapa tahun sebelumnya, tapi belum cukup gitu. Jadi harapannya sih dengan produksi sampah yang tinggi tadi itu dibarengi sama inisiasi-inisiasi yang
lebih banyak dan lebih masif lagi. Karena kalau teman-teman pernah dengar apa namanya yang tadi Bandar Lampung jadi kota terkotor kedua, itu salah satu parameternya selain TPA, kemudian selain secara fisik jadi sampah yang tercemar ataupun berceceran di lingkungan, salah satu parameternya adalah keterlibatan masyarakat atau inisiasi-inisiasinya. Jadi Bandar Lampung cukup rendah di poin itu. Jadi perlu banyak lagi solusi-solusi dan inisiasi-inisiasi yang bisa bantu apa ya mengelola sampah gitu di Lampung. Gitu ya, dari berbagai pihak untuk menanggulangi permasalahan ini, Kak. Dan memang perlu kita tahu salah satu fungsi dari pemerintah juga sangat diperlukan gitu, Kak, dalam apa ya, dalam mengatasi permasalahan ini. Tapi kalau ditanya menurut Kak Diki gitu, kira-kira apa sih yang mesti dilakukan pemerintah gitu untuk bekerja sama bersama komunitas-komunitas semacam ini, semacam Gajah Kebersihan ini gitu? Kan perlu gitu kontribusi dari berbagai pihak gitu. Kalau dari Kak Diki sendiri, gimana peran pemerintah yang seharusnya gitu, Kak? Ya, peran pemerintah karena bisa dibilang pemerintah ini jadi apa ya? Jadi lemnya lah gitu. Jadi lem yang bisa mempererat berbagai inisiasi-inisiasi lainnya yang non pemerintah, misalnya kayak kami organisasi ataupun misalnya bank sampah, pemulung dan pengepul. Jadi pemerintah harusnya jadi peran yang sentral. Pemerintah punya peran yang sentral untuk merekatkan inisiasi-inisiasi yang berceceran inilah gitu kasarnya, berceceran di Lampung. Nah, ternyata memang peran pemerintah saat ini masih cukup terbatas karena kita sebelumnya itu belum punya apa yang dinamakan Jakstrada. Jakstrada itu semacam dokumen yang jadi arahan atau pedoman, misalnya Kota Bandar Lampung ini untuk inisiasi-inisiasi apa aja nih atau program-program apa aja sih yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah di Kota Bandar Lampung gitu. Karena di dalamnya tuh ada targetan-targetan tertentu yang harusnya Kota Bandar Lampung punya. Nah, namun karena kita belum punya Jakstrada, jadi kita belum tahu nih kita belum punya nih pedoman kita harus ngapain di Bandar Lampung. Namun saat ini alhamdulillah sedang proses, kebetulan pihak Dinas Lingkungan Hidup sedang sedang ada beberapa pertemuan untuk diskusi terkait pembuatan dokumen ini, dan kita tentunya berharap semoga dengan adanya dokumen tadi kita jadi lebih terarah nih ini gerakan apa persampahannya di Lampung mau kemana dan apa yang bisa kita lakukan gitu. Tapi tentunya pemerintah ini juga perlu didukung oleh masyarakat. Jadi mungkin selama ini banyak yang perspektifnya adalah pemerintah bergerak sendiri, masyarakat bergerak sendiri, atau kayak pemerintah ini tidak bersama masyarakat. Banyak. Jadi pemerintah melibatkan masyarakat, masyarakat juga mendukung pemerintah. Karena kalau dua-duanya saling simbiosis nih, saling bekerja sama, insya Allah masalah sampah jadi lebih mudah teratasi karena gerakannya jadi lebih banyak dan kolaborasinya jadi lebih masif. Lain aja semoga pihak pemerintah bisa menelurkan banyak inovasi-inovasi dan juga program-program yang bisa membantu merekatkan inisiasi-inisiasi di masyarakat ini. Ya, Iwan Amade. Oke, luar biasa Kak Diki. Jadi kalau ditanya gitu, apakah sejauh ini pemerintah mengapresiasi gitu Kak kerja-kerja yang bergerak di bidang kebersihan gitu? Apakah selama ini Gajah Kebersihan mendapatkan apresiasi itu dari pemerintah Kak? Memberikan dukungan segala macam. Yang sulit ya. Jadi pemerintah sebenarnya memang pergerakan mereka terbatas, teman-teman. Jadi memang kenapa perlu kolaborasi. Nah, kami pribadi Gajah Kebersihan sudah mulai
kami sudah mulai mencoba untuk berkolaborasi dengan pemerintah di setidaknya di 2 tahun terakhir dari 2020 sampai 2021 ini, dan alhamdulillah pemerintah sebenarnya sangat terbuka untuk berkolaborasi, namun memang um, perlu lebih banyak lagi pihak yang ikut untuk bergerak lah, karena mungkin bisa dibilang gerakan-gerakan lingkungan di Lampung itu adalah mungkin nggak banyak tapi adalah beberapa, namun memang gerakannya perlu ada apa ya, perlu ada gerakan bersama gitu yang kita lakukan secara kolaboratif. Nah, ini yang menurut saya belum ada, dan pemerintah uh, belum belum inisiasi lah, belum ada arah ke sana. Perlu apresiasi gejala kebencanaan juga kita beberapa kali bekerjasama dengan DLH, khususnya DLH Provinsi, DLH Kota Bandar Lampung, dalam beberapa kegiatan di daerah pesisir, khususnya di tempat kami di Pantai Ancol Gen tadi, di daerah Teluk Betung Selatan. Namun harapannya bisa lebih berkelanjutan sih, dan harapannya juga nggak hanya gejala kebersihan, tapi juga teman-teman dari kampus mungkin, kemudian juga teman-teman dari pihak bisnis, perusahaan-perusahaan, baik UMKM maupun perusahaan-perusahaan besar, masyarakat-masyarakat pada umumnya, dan juga komunitas-komunitas yang sebenarnya di Lampung ada banyak, namun belum apa ya, mungkin belum dirangkul. Nah, mungkin gitu. Jadi harapannya semakin banyak lagi inisiasi yang bisa bekerjasama dengan pemerintah. Iya, saya sepakat itu Kak, karena memang apa ya, butuh kerjasama gitu dari berbagai pihak ya Kak, untuk menanggulangi permasalahan ini, mulai dari pemerintah, masyarakat maupun para kita sebagai mahasiswa gitu, untuk sama-sama kita gotong royong bisa memberikan wejangan bagi kami para generasi milenial, generasi muda, untuk bagaimana supaya kesadaran kita ini terbangun gitu Kak, terkait isu lingkungan. Silakan Kak. Oke. Ya, sebenarnya ketika kita ngomongin isu sampah, tentunya satu ya yang bisa saya sampaikan. Sampah itu multi stakeholder dan multi pihak, multi sektor, dan semua berperan. Jadi apapun profesi teman-teman, apapun berapapun umur teman-teman, dimanapun teman-teman tinggal, dimanapun teman-teman beraktivitas, bahkan kalaupun teman-teman hanya di rumah, kita semua menghasilkan sampah, kita semua memproduksi sampah, dan karena itu kita semua harus bertanggung jawab. Jadi ayo sebenarnya kita bareng-bareng, karena kita semua berkontribusi, kita harus bergeraknya juga bareng-bareng gitu. Karena kalau bareng-bareng jadi lebih mudah. Itu satu. Dua, ada satu pepatah satu istilah ya, atau satu pepatah Jawa yang disebut sebagai memayu hayuning bawana. Memayu hayuning bawana ini artinya memperindah jagat atau alam yang sudah indah. Jadi ketika maknanya adalah ketika kita berkutat di aktivisme lingkungan, khususnya sampah, itu kan masalahnya sangat kompleks, rumit, dan masalah sampah ini dari dulu, tapi kok masalahnya nggak selesai-selesai, kayak gitu. Terutama di Lampung ya. Mungkin banyak yang ngerasa kalau wah masalah sampah ini nggak bakal selesai. Nah, dan dari situ jadi mungkin banyak yang ngerasa wah usaha saya sia-sia seperti itu, karena isu sampah ini nggak selesai. Namun percayalah, kata-kata tadi memayu hayuning bawana, atau memperindah jagat yang sudah indah gitu. Karena sebenarnya alam ini udah indah kok teman-teman. Jadi jangan ngerasa yang alam tuh kotor nih sekarang. No, alam tuh indah. Yang kita lakukan sekarang, khususnya di bidang persampahan, adalah memperindah alam kita yang sudah indah. Jadi ayo
jangan merasa menjadi satu-satunya pihak atau orang yang menyelesaikan masalah ini, karena di luar sana juga banyak sekali orang yang membantu, yang berkontribusi. Dan ayo melihat keindahan dari isu yang sedang kita hadapi ini. Ayo kita ngelihat kayak sisi positifnya dari isu persampahan. Jadi ketika kita punya mindset memayu hayuning bawana tadi, kita jadi nggak ngerasa berat nih hati untuk memberi kontribusi gitu. Karena saya lihat di luar sana banyak yang jadinya nggak mau berkutat di isu persampahan karena merasa isu persampahan ini nggak bakal kelar, nggak bakal selesai, dan banyak yang ngerasa saya ini bisa apa sih gitu. Jadi ayo mulai punya mindset kalau kita semua everyone matters, kita semua tuh punya dampak gitu. Jadi ayo kita sama-sama menyelesaikan masalah ini bareng-bareng ya. Mungkin itu Ikhwan, Dela. Oke, terima kasih kepada Kak Diki Alfandi. Nah, itu tadi terakhir ya Kak dari kita. Nah, teman-teman Sobat Klik Indonesia, sebelum kita tutup nih, sebelum Dila tutup dan Iwan tutup, kita mau foto bareng boleh ya Kak? Oh, boleh. Oke. Boleh dong. Kepada operator, dipersilakan. Sebentar ya. Siap, 1, 2. Lagi 1, 2. Ya. Lagi sekali 1, 2. Oke. Oke, thank you Kak. Nah, Sobat Klik Indonesia, itu tadi ya perbincangan kita sore hari ini bareng Kak Dika Alfandi dari Gajala Indonesia yang membahas seputar isu sampah dan lingkungan. Nah, Kak, terima kasih ya saya ucapkan. Sampai jumpa, Kak. Thank you, Iwan, Dela. Ya, terima kasih banyak Kak Diki. Sehat-sehat selalu. Kalian juga.